Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, baik ibadah di waktu malam hari. Semoga kita semakin hari semakin tekun, baik ibadah di siang hari di bulan Ramadan ini. Ayo kita semakin tekun untuk beribadah. Ada waktu luang, ayo kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ada waktu luang, ayo kita menggunakan untuk membaca kalamullah Al-Quranul Karim, karena ini adalah bulan yang mulia. Ini bulan yang agung, dilipat gandakan ibadah kita, pahalanya dilipat gandakan di bulan yang mulia ini. Ini waktunya kita, ini waktunya untuk apa? Untuk beramal sebanyak-banyaknya, untuk mencari derajat yang begitu cepatnya, untuk mencari derajat yang sangat tinggi, yang begitu cepat, yang akan kita dapatkan hanya khusus pada waktu di bulan Ramadan ini. Kita sampai kepada pembahasan qaulul musannif qala muallif nafa'ana bihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bahwasanya muallif beliau berkata, wa mimma yadullu ala fariidah wa mimma yadullu ala faridati siyami lada jami'i syara'il ilahiyah al-hadithu alladhi rawahu at-Tirmidzi. Sebagian dari perkara yang menunjukkan akan kefarduannya ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini difardukan kepada kaum-kaum sebelum kita, umat-umat sebelum umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalilnya, ini ada petunjuknya, bahwasanya ada fariidatus siyami, kepada kefarduan ibadah puasa. Ini lada jami' syara'i ilahiyah, ini ada di dalam syariat semua di dalam para nabi, para rasul. Yaitu adalah hadithu alladhi rawahu at-Tirmidzi, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ini membuktikan bahwasanya puasa bukan kita sendirian, tapi umat-umat sebelum kita pun juga diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. An Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi assalam bi khamsi kalimatin ay ya'mala biha wa ya'mura bani Israil ay ya'malu biha fajama'an nas fi baitil maqdis, muqaddas bisa, maqdis bisa, famtala al masjidu wa qa'adu ala syurufi ay jidaril masjid. Bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ini amara Yahya ibn Zakaria,
Allah memerintahkan nabinya. Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam, semoga Allah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan keselamatannya kepada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Itu Allah. Ya, nah. Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya alaihi wassalam bi khamsi kalimatin. Dengan apa? Dengan membawa 5 kalimat, dengan membawa 5 kewajiban. Hayya'mala biha, supaya Nabi Yahya ini mengamalkan ini 5 kalimat ini. Wa ya'muru bani Israila ayya'malu biha, dan hendaknya Nabi Yahya alaihi salam ini memerintahkan Bani Israel, jadi umatnya Nabi Yahya, memerintahkan Bani Israel ayya'malu biha, untuk mengamalkan ini syariat. Syariat 5 kalimat. Coba. Syariat 5 kalimat. Kemudian Nabi Yahya memanggil umatnya, halummi, halummi. Wahai umatku, kesini kau. Kemari kalian semuanya. Fajama'an nas fi baitil maqdis. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam ini mengumpulkan manusia fi baitil maqdis, di Baitullah, fi baitil maqdis sana, baitil muqaddas sana, di Palestina sana. Kenapa di Israel dikumpulkan di Baitul Maqdis. Kemudian famtala'al masjid, kemudian umatnya pun datang, umatnya Nabi Yahya datang. Famtala'al masjid, kemudian memenuhi masjid Baitul Maqdis, dipenuhi oleh umatnya. Indah Nabi, seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi Yahya alaihi salam. Famtala'al masjid, wahai umatku, ayo ke sini kalian, ayo kumpul di Masjidil Aqsa sana, yang Rasulullah Isra Mi'raj diangkat ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa. Wa qa'adu 'ala syurufi, kemudian umatnya Nabi Yahya alaihi salam sama duduk di masjid, sama duduk di pinggir-pinggir tembok. Duduk-duduk di masjid mereka semuanya. Faqala, kemudian Nabi Yahya alaihi salam beliau bersabda, innallaha, wahai umatku, innallaha ta'ala amaroni bi khamsi kalimatin an a'mala biha. Hai umatku, ini umat Nabi Yahya, innallaha, sesungguhnya Allah, amaroni, Allah memerintahkanku, bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat, an a'mala biha, supaya aku mengamalkan 5 kalimat ini, supaya aku mengamalkan 5 kalimat ini. Wa an amurakum an ta'malu biha, dan Allah pun memerintahkan aku menyampaikan kepada kalian semuanya, wahai umatku. Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan kepada kalian semuanya, supaya apa? An ta'malu bihinna, kalian pun juga mengamalkan 5 kalimat ini. Jangan tinggalkan ini. Aku wajib, kalian pun juga wajib. Apa itu ya Nabi Allah? Apa itu wahai Nabi Yahya alaihi salam? Yang pertama, wahai umatku, an ta'budu Allah wa la tusyriku bi syai'a. Wahai umatku, sembahlah Allah, ta'budu Allah, sembahlah engkau kepada Allah, sepokoknya nyembah Allah. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidi Yahya nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, itu ridho, ayo kita ridho. Sama ini syariat Nabi Yahya pun juga sama, an ta'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Syariatnya Nabi Muhammad pun juga sama, sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dengan sesuatu apapun. Sama semuanya. Ayo kita sembah Allah, pokoknya Allah Tuhan kita gitu. Kita yakin Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan alam barzah, Allah yang menciptakan kematian. Kita yakin semuanya. Allah yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, semuanya Allah. Kita yakin, dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah, dan kita yakin itu semuanya. Innallah
an ta'budu Allah wa la tusyriku bi syai', dan kalian jangan menyekutukan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam ini membuat perumpamaan. Kalian jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Inna mathala man asyraka billahi. Sesungguhnya membuat akal kita biar berfikir. Nabi Yahya mengajak kita untuk berfikir, coba. Sesungguhnya perumpamaannya seseorang, inna mathala man, sesungguhnya perumpamaannya seseorang asyraka billah, yang dia menyekutukan Allah. Dia menyekutukan Allah, tak nyembah Allah. Intinya tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia yakin bahwasanya Allah itu tidak ada, ataupun dia yakin Allah itu ada tapi dia tidak mau menyembah Allah. Dia menganggap Allah itu bukan Tuhan, bukan Sang Pencipta. Coba. Sesungguhnya perumpamaan seseorang yang menyekutukan Allah, kata Nabi Yahya, kamatsali rajulin, ini seperti halnya seorang laki-laki. Kamatsali rajulin, seperti halnya seorang laki-laki ishtara 'abdan. Ada seorang laki-laki, coba kalian berpikir umatku, ada seorang laki-laki. Perumpamaan laki-laki itu adalah kalian. Kalian ishtara 'abdan, kalian membeli seorang abd, seorang hamba, min khalisi malihi, murni dari harta kalian. Coba kalian membeli seorang hamba, membeli seorang hamba, membeli seorang budak, karena dulu ada budak, sekarang tidak ada hamba kan, itu tidak ada budak kan sekarang. Murni dari harta kalian, bidhabin awaris, entah dengan menggunakan emas kalian beli, ataupun kalian memberi dengan menggunakan perak, intinya dengan harta kalian, dengan uang kalian. Faqala hadhihi dari, kemudian sang abd itu yang kalian beli itu, harusnya kan patuh kepada engkau, harusnya kan menjalankan perintahmu. Ternyata abd itu, seorang abd itu, dia berkata, berani dia berkata seperti ini, hadhihi dari, berkata kepada engkau yang telah membelinya, hadhihi dari, hei manusia, ini rumahku. Hadhihi dari, ini rumahku. Kok rumahmu bagaimana? Kapan kamu beli? Ini rumahku, kamu yang beli saya. Ini rumah, ini saya yang bangun. Lah kok engkau itu menganggap ini adalah rumahmu, engkau mengakui bahwasanya ini adalah rumahmu. Wa hadhi amali, ini amalku semuanya. Saya yang bangun, saya yang menghias, saya yang beli tanah. Coba. Maka fa'mal wa addi ilayya, kemudian fa'mal, beramallah engkau. Ngongkon kita, memerintah kepada kita. Fa'mal, wahai Tuanku, maksudnya ya kita sebagai seorang, ada itu seorang hamba itu justru menyuruh tuannya. Fa'mal wa addi ilayya, fa'mal, beramallah engkau, wa addi ilayya, dan datangkan amalmu kepada aku. Coba, lancang benar, coba. Fa'ayyukum yarda ayyukum abduhu kadzalik. Apa kalian ridho kalau seandainya hambamu itu seperti itu, kata Nabi Yahya alaihissalam. Apa kalian ridho kalau seandainya hambamu itu seperti itu? Coba, lancang seperti itu rumahmu malah diaku sebagai rumahnya. Coba, ini sama, langit ini adalah milik Allah, bumi ini adalah milik Allah, rumah yang kita tempati adalah milik Allah, kemudian kita akui itu. Harta ini adalah milik Allah, kemudian kita akui. Jabatan ini adalah milik Allah, kemudian kita akui. Lancang enggak? Coba. Kita meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai, tidak percaya bahwasanya Allah yang memberinya. Bahwasanya dia itu berkeyakinan fa'mal wa hadhi amali, ini amalku ini. Aku nyari duit sendiri, aku yang bangun rumah sendiri. Coba. Ini bumi, ya bumi ada sendiri, ini bumiku.
Aku berhak berpijak di atas bumi ini kapanpun. Aku berhak meminum air yang menetes dari hujan kapanpun. Coba, tidak sadar siapa yang nurunkan hujan kan gitu. Bukan tidak sadar, dia ifrat, dia berlebih-lebihan, dia itu berkata seperti itu bighairi ilmi, dengan tanpa ilmu. Coba fa'ayyukum, sampai Nabi Yahya, apa kamu ridha mempunyai hamba seperti itu? Sama Tuhanmu juga seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga seperti itu kepada hambanya yang dia itu menyekutukan Allah. Hambanya itu yang menciptakan Allah, yang memberikan nafas adalah Allah, kemudian diaku semuanya. Justru apa? Kalau seandainya dia sakit, siapa yang salahkan? Tuhannya. Entah Tuhannya siapa, tapi yang jelasnya tujuh adalah Tuhan itu. Dia mengeluh, menyalahkan ini, ada musibah, menyalahkan Tuhannya. Coba, dia nyuruh Tuhannya, cukupi hidupku, bahagiakan aku. Coba, ini Tuhannya dianggap budaknya kan gitu. Kalau seandainya dia sakit, dia minta sembuh. Kalau seandainya dia sempit rezeki, dia ingin segera lapangkan rezekinya. Kalau seandainya dia bangkrut, ingin apa? Dihapuskan itu kebangkrutannya. Coba, kalau keluarganya carut marut, coba, ingin apa? Keluarganya ini dibahagiakan, dirukunkan semuanya. Dia mohon kepada Tuhan, walaupun Tuhannya selain Allah. Coba, ini kan keterlaluan ini. Seorang hamba yang seperti itu yang tidak sadar ini, yang keterlaluan. Kata Nabi Yahya alaihi salam, kamu jangan menyekutukan Allah. Sama dengan kita, sama. Apakah engkau ridha memiliki seorang hamba seperti itu? Kamu bawa ke rumah malah ngaku itu mobilku, itu rumahku, itu yang di rumah itu adalah budakku. Loh, gimana ini? Padahal dia yang budak itu kan gitu. Yang kedua, kata Nabi Yahya alaihissalam, wa innallaha ta'ala amarakum bis-salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bis-salat, Allah memerintahkan kalian bis-salati, untuk menjalankan salat. Jalankan salat. Salat sama Nabi Yahya, salat. Kita salat. Nabi Muhammad pun juga salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu, hai umatku, ketika kalian salat maka taltafitu, kalian jangan menoleh ke kanan ke kiri. Kalian jangan menoleh ke kanan ke kiri. Ini dalam syariatnya Nabi Muhammad hukumnya makruh. Menoleh ke kanan, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Bahkan menoleh kalau sampai 3 gerakan yang berturut-turut, 3 gerakan yang berturut, maka mutlak batal. 3 gerakan berturut-turut, 1, 2, 3, selesai. 3 gerakan batal. Wala taltafitu fa innallaha yansubu wajhah liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang subuh wajhahu, manceri, membenarkan, wajhahu, wajahnya Allah, liwajhi 'abdihi, kepada wajah seorang hamba. Intinya Allah berhadap-hadapan kepada hamba itu. Fi salati, di dalam salatnya hamba, ma lam yaltafit, selagi hamba itu tidak menoleh ke kanan ke kiri. Ini dalam syariatnya Nabi Yahya alaihissalam. Ya, intinya wajahnya Allah menghadap wajahnya hamba itu, yaitu tidak secara hakikat, bukan berarti Allah punya wajah kan gitu. Bukan berarti Allah di hadapan kita, berarti kan gitu. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala la mahallalah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Allah tidak di arsy, Allah tidak di bumi. Di mana Allah? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatu lil hawadis.
Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan hambanya. Hambanya butuh makan, Allah tidak makan. Hambanya tidur, Allah tidak tidur. Hambanya mati, Allah tidak mati, kan gitu. Hambanya, salah satunya hambanya itu butuh tempat. Kita itu butuh tempat. Kita tidak mungkin tidak butuh tempat. Kalau kita tidak di rumah, ya di jalan. Kalau tidak di jalan, ya di kendaraan. Coba, kita butuh tempat kita. Kalau kita tidak di dunia, nanti di alam barzah. Kalau tidak di alam barzah, nanti di yaumil mahsyar, tetap bertempat. Nanti kalau tidak di surga, naudzubillah, ya di neraka. Semoga ahli surga semuanya, kan gitu. Kita butuh tempat, tapi Allah tidak butuh surga. Allah tidak butuh tempat di dunia, Allah tidak butuh tempat di akhirat. Allah tidak butuh itu semuanya. Ini yakin kita harusnya. Yakin kita harus mensucikan Allah dari itu semuanya. Harus mensucikan Allah, menyamakan dengan makhluknya. Wa amarakum bisyam. Yang ketiga adalah wa amarakum bisyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian semuanya bisyam, siam, berpuasa. Wa amarakum bisyam, puasa. Sama, Nabi Yahya puasa, memerintahkan umatnya untuk menjalankan ibadah puasa. Fa inna mathala dzalik kamathali rajulin fi ansabatin mahu surratun fiha miskun fa kullukum yu'ajibuhu riyahuha. La perumpamaan orang yang menjalankan puasa. Ketika kita itu menjalankan puasa diumpamakan kamathali rajulin, ketika kita berpuasa. Ada Nabi Yahya. Ini seperti halnya kamathali rajulin, ini seperti halnya seorang laki-laki. Fi asabatin, di dalam kumpulan manusia, berkumpul dengan manusia yang banyak, dengan umat yang banyak di tengah-tengah manusia. Kemudian mahu surratun. Laki-laki ini punya surah, punya kantong ya, sak itu ya. Punya kantong, punya sak. Fiha miskun, di dalam kantong ini ada misiknya. Ada misiknya, ada minyak wangi yang paling mahal harganya, yang paling harum. Kemudian fakulluhum yu'jibuhu rihuha. Kemudian semua yang berada di sekelilingnya ini, ya, berada di sekitarnya ini, tercium bau harumnya yang berasal, baunya itu yang berasal dari misik yang berada di kantongnya itu. Tercium, terkagum-kagum mereka, yu'jibu, kagum mereka. Manusia yang berada di kelilingnya itu kagum akan rihnya, akan bau yang semerbak yang berasal dari dalam kantongnya ini. Coba, ini keberkahan orang yang berpuasa. Dan kemudian Nabi Yahya, inna rihas shaim atyabu indallahi min rihil miski. Nanti di akhirat, jangan khawatir, nanti di akhirat, inna rihas shaim, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa, atyab, jauh lebih harum, indallahi, di hadapan Allah, jauh lebih harum. Nikmat kita nanti di akhirat, baunya harum. Di yaumil mahsyar, baunya harum. Berkumpul dengan manusia, semuanya kagum-kagum dengan kita, karena bau kita seperti halnya minyak misik kita. Karena apa? Keberkahan kita menjalankan ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan ini. Atyab indallah, ini seseorang ini lebih harum baunya indallah, di hadapan Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak misik. Coba. Wa amarukum bisadaqah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai umatku, memerintahkan kepada kalian semuanya bisadaqati, untuk bersedekah. Sedekah, jangan pelit kita, jangan hubud dunya kita, jangan perangi itu dalam hati kita. Ya ada hubud dunya, ya ada, ini hawa nafsu ini.
Sifat pelit ya ada. Itu. Tapi bagaimana tugas kita? Perangi itu semuanya. Yang duitnya banyak bagaimana? Punya sifat pelit. Yang tidak punya duit bagaimana? Ya punya sifat pelit, ya sama saja gitu. Karena fitrah manusia, hati manusia itu. Makanya ketika kita memerangi sifat pelit, apa? Manzilah kita naik. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu ya berdasarkan dengan kesulitan kita untuk memerangi hawa nafsu kita. Sifat bakhil kita bagaimana? Ini perangi. Tidak mungkin kita bukan wali kutub kan gitu. Oh saya tidak mungkin punya sifat pelit, saya tidak mungkin punya sifat pelit. Tidak, kita manusia biasa, kadang salah, kadang lupa. Coba. Maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Sampai Nabi Muhammad, Allahumma inni na'udzubika min syarri nafsi. Sampai berdoa seperti itu. Ajaran Nabi Muhammad. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Allahumma inni na'udzubika, aku berlindung kepada Engkau min syarri nafsi, dari keburukan diriku. Ini musuh ini. Hawa nafsu kita ya musuh kita. Coba. Bukan hanya syaitan gitu loh. Ya diri kita sendiri ini loh. Tidak usah kemana-mana gitu loh. Dari hawa nafsu kita ini. Perangi ini. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Sedekah itu. Merangi kita. Merangi bakhil itu. Merangi hubbud dunya. Fa inna mathala dzalik, kata Nabi Yahya, fa inna mathala dzalik kamathali rajulin asarahu al-'udu awthaku yadayhi ila 'unuqihi wa qaddamuhu liyadribu 'unuqahu faqala anna afti minkum bil qalili wal kathiri fafada nafsahu minhum. Diceritakan nanti. Ini faedah sedekah nanti di akhirat nanti. Ini seperti halnya nanti di akhirat ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang mana laki-laki asarahu al-'udu, yang dia ditawan. Ditawan di akhirat. Dibelenggu di akhirat. Belenggu. Dibelenggu, dirantai, lehernya dirantai, tangannya dirantai. Coba. Kakinya dirantai. Siap-siap mau disiksa gitu dah. Fa'uthaku yadayhi ila 'unuqihi. Kemudian mereka ini merantai kedua tangannya ila 'unuqihi, sampai lehernya. Wa qaddamuhu. Kemudian ini seorang laki-laki yang dirantai ini. Misalnya umpama naudzubillah, jangan kita, seorang laki-laki saja sudah. Semoga kita selamat. Kita masuk surga dengan tanpa hisab. Wa qaddamuhu. Kemudian mereka ini lihat ribu, mereka mengajukan seseorang yang dirantai itu lihat ribu untuk memotong lehernya. Intinya mau dimasukkan ke neraka. Faqala ana afti minkum bil qalili wal kathiri. Kemudian kita ini menjawab. Kemudian seorang laki-laki yang dirantai itu jawab, ana afti minkum. Jangan kamu penggal kepadaku. Jangan kau masukkan neraka aku. Aku punya tebusan. Aku punya tebusan. Minkum, dari kalian sama, bil qalilin, baik tebusanku ada yang sedikit, wal katsiri, mungkin ya banyak. Sedekah kita banyak, mungkin sedekah kita sedikit, terserah, yang penting sedekah kita. Jariah kita sedikit, jariah banyak, yang penting jariah kita untuk tebusan kita kelak di akhirat. Pada waktu nanti dirantai, pada waktu nanti mau dijerumuskan atau dilempar di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa jawaban kita kepada malaikat? Aku mau tebusan kepada kalian. Apa? Aku punya sedekah. Sedekah 1000, coba. Sedekah 100.000. Fafadan nafsahu minhum. Kemudian laki-laki itu dibebaskan. Disebabkan sedekahnya ketika dia di dunia. Allah. Nikmat. Coba.
Sedekahmu menolongmu kelak di akhirat, yang mana tidak ada penolong di waktu itu. Hartamu yang kau hambur-hamburkan itu sirna, tidak ada faedahnya di waktu itu. Hartamu yang kau buat foya-foya, tidak ada faedahnya di waktu itu. Coba. Tapi hartamu yang kau sisihkan untuk kau sedekahkan kepada anak yatim, maka akan memberikan pertolongan kepadamu kelak di yaumil qiyamah. Hartamu yang kau belikan semen untuk pondok pesantren, hartamu yang kau belikan semen untuk pembangunan masjid, itulah hartamu yang akan menyelamatkanmu kelak di yaumil qiyamah, ketika engkau akan dimasukkan ke neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Apalagi harta yang kita gunakan untuk maksiat, naudzubillah. Coba. Yang kita hambur-hamburkan saja itu tidak ada manfaatnya, apalagi untuk maksiat. Untuk i'anatul maksiat, untuk bangun tempat-tempat kemaksiatan, untuk bangun tempat-tempat kemungkaran. Maka ayo kita sadar, wahai hamba-hamba Allah, wahai jamaah dimanapun berada, ayo kita sadar, kita semuanya. Itu harta kalau untuk i'anatul maksiat, untuk memberikan pertolongan intisyaru maksiat, menyebarnya kemaksiatan, itu hartamu justru akan menarikmu ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya harta itu. Kita perlu berpikir ini. Tasarruf harta, berpikir kita mau diarahkan kemana. Berpikir mau melanjakan harta di mana ini. Sesuatu hal yang menguntungkan aku di akhirat, ataukah sesuatu hal yang merugikan aku di akhirat. Hitung-hitungan gitu loh. Ya kayak dagang itu loh. Kalau untung ya kita tasarrufkan, kalau rugi ya jangan kita tasarrufkan, kan gitu. Kalau mengangkat kita ke surga ya kita tasarrufkan. Oh, ini kelihatannya menguntungkan saya di yaumil mahsyar, ya ini tak keluarkan. Oh, kelihatannya ini saya harta ini kalau aku tasarrufkan ke jalan ini maka akan menjerumuskan aku nerakanya Allah, rugi aku di akhirat. Tidak jadi saya. Pikir ke situ, enak kan, praktis gitu ya. Karena amanah kita semuanya, di antara kita semuanya dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita tasarrufkan rezeki itu? Kepada halal ataukah kepada yang haram? Wa amarakum an tadhkuru Allah taala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian semuanya, wahai umatku, kata Nabi Yahya, an tadhkuru Allah, untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ada zikir kepada Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah. Manfaat itu, Allah manfaat itu, pasti manfaat di akhirat. Di dunia tidak ada. Di dunia sudah tidak penting. Ada balasan di dunia ataupun tidak ada balasan di dunia, Allah Maha tahu itu. Yang penting adalah martabah kita di akhirat itu. Itu pasti gitu loh. Maka jangan sampai kita wanti-wanti benar, jangan sampai kita menganggap ibadah itu adalah sesuatu hal yang materialistis, suatu hal yang ada ujungnya kepada material, kepada harta, kepada kebahagiaan dunia. Aku zikir seperti ini kok tidak bahagia-bahagia. Aku zikir setiap hari seperti ini, aku tidak punya mobil. Aku zikir seperti ini kok tidak punya pekerjaan. Apa ini? Ridha Allah jauh lebih mulia. Pokoknya ridha Allah. Kita zikir ridha Allah. Kita zikir kasih sayang Allah. Kita zikir pertolongan Allah. Kita zikir cintanya Allah. Yang kita dapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah. Pokoknya ridha Allah itu. Ini agung, ini mulia, ridhonya Allah itu agung, mulia. Ya, lebih agung daripada mobil kan gitu. Lebih agung daripada pekerjaan, lebih agung daripada dunia dan seisinya. Ridha Allah cukup.
Dengan kita itu mendapatkan ridha Allah sudah cukup kita, lebih dari segala-galanya. Gitu. Jadi jangan dibatasi gitu loh. Jangan dibatasi ibadah kita dengan material gitu loh. Material gitu loh. Jangan kita fi athari sira'an. Tadhkuru Allah fa inna mathala dzalik kamathali rajulin kharaja al-uduwa fi atharihi sira'an hatta ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Ini kata Nabi Yahya, kalau kamu senang zikir, kalau kamu senang zikir, ini seperti halnya seorang laki-laki yang kharajal udwa, dia keluar untuk berperang melawan setan, iblis, hawa nafsunya. Setan yang berusaha menjerumuskan kita neraka jahanam, musuh kita yang nyata itu. Seorang laki-laki kharajal udwa, dia keluar, dan kita harus berani berperang melawan setan itu. Makanya kita memang pahlawan kita. Kita harus berjuang, mental-mental berperang kita itu. Berperang siapa? Hawa nafsu, berperang dengan tipu daya syaitan. Setiap saat, jangan kita takut kita. Kharaja al-udwa, kata Nabi Yahya. Kharaja, keluar kamu al-udwa untuk memerangi musuh. Fi athari sira'an, cari itu musuhmu. Bukan berarti kita mencari setan, bukan. Maksudnya ya membentengi diri kita. Contoh perumpamaan, memerangi musuh, mematikan musuhmu itu, mematikan hawa nafsumu itu. Fi athari sira'an, bergegas kita mencari bekasnya musuh, ingin membunuh musuh. Hatta ata ala hisnin hasinin, sampai dia datang ala hisnin, sebuah benteng, hasinin yang begitu kokohnya, benteng yang begitu kokohnya. Fa'ahraza nafsahu minhum, kemudian dia itu menjaga dirinya dari musuh-musuhnya itu dengan sebuah benteng yang kokoh itu. Jadi kita itu mau perang kepada syaitan itu, benteng kita kuatin gitu loh, kuatin kita. Kerajaan kita itu kuatin, bentengnya kuatin. Jangan sampai jebol benteng kita itu. Penjagaan kita itu jangan sampai ringkih, jangan sampai tipis gitu, kuatin. Ditebalkan itu, dikokohkan itu, dikeraskan itu. Jadi kita akan menang gitu loh. Melawan syaitan akan menang, melawan hawa nafsu pun juga akan menang kita. Insyaallah biidznillah. Tapi kita harus ikhtiar gitu loh, sesuai dengan petunjuk Nabi Yahya alaihissalam. Kadzalika al-abdu, kata Nabi Yahya, demikian juga itu adalah seorang hamba la yuhrizun nafsahu minasyaiton, yaitu adalah tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak bisa kita blong-blongan, tidak bisa, ibaratnya tangan kosong tidak bisa kita. Jangan kita harus punya benteng yang kuat, punya senjata yang kuat kita, punya pedang yang kuat kita, anak panah yang banyak kita. Apa itu? Bukan berarti pedang sesungguhnya, bukan anak panah sesungguhnya. Apa itu? Illa bidzikrillahi ta'ala, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedangmu adalah, zikirmu adalah pedangmu ketika engkau berperang melawan syaitan. Zikirmu adalah anak panahmu ketika engkau melawan syaitan. Zikirmu adalah bentengmu yang kokoh, yang kuat ketika engkau itu berperang melawan syaitan yang terkutuk. Insya Allah engkau akan menang. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, menjaga hati kita, menjaga keluarga kita semuanya, dan semoga kita dijadikan ahli istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah untuk qiyamul lail, untuk salatul tarawih, untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan tentunya ini. Dan semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad
وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا جميعا ya Allah. Allahumma rahamna jami'an ya Allah. Rahmati kami semuanya ya Allah. Yang mendengarkan acara ini ya Allah, yang melihat acara ini ya Allah, rahmati mereka dan keluarga mereka ya Allah, sanak saudara mereka, tetangga-tetangga mereka semuanya ya Allah. Angkat derajat mereka semuanya ya Allah. Ampuni mereka semuanya ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Dan jadikan kami semuanya para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah para kekasih-kekasih-Mu yang akan Engkau muliakan, yang akan mendapatkan derajat yang mulia kelak di akhirat ya Allah. Dan mudahkan kami ya Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha ya Allah, beristighfar ya Allah akan dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan di tengah malam ya Allah, yang pernah kami lakukan di siang hari ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah berapa banyak ya Allah kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk insaf, mudahkan kami ya Allah untuk sadar akan kekurangan ya Allah dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Bersihkan hati ini di bulan Ramadan ini ya Allah. Bersihkan hati ini dari munafik, bersihkan hati ini ya Allah dari kesombongan, bersihkan hati ini ya Allah dari hubbud dunya ya Allah. Bersihkan hati ini ya Allah dari kedengkian ya Allah. Mudahkan hati ini untuk memaafkan ya Allah siapapun ya Allah di antara hamba-hamba-Mu ya Allah, di antara tetangga-tetangga kami yang punya salah di antara kami ya Allah kepada kami ya Allah. Maka ya Allah mudahkan hati ini ya Allah, memaafkan mereka semuanya ya Allah, angkat derajat mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara hamba-hamba-Mu ya Allah, sesama umat baginda Nabi Muhammad yang pernah kami sakiti dengan lisan kami, yang pernah kami sakiti ya Allah dengan perilaku kami ya Allah, yang mungkin pernah kami gunjing ya Allah. Maka kami mohon ampuni kami ya Allah dan taubatkan kami ya Allah dari kemaksiatan itu ya Allah. Jangan sampai terucap dari lisan ini ya Allah kecuali ya Allah ucapan yang kuridhai ya Allah, ucapan ya Allah suatu hal yang mengingatkan akan hari akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah keikhlasan ya Allah di dalam ibadah kami ya Allah. Puasa ini ya Allah berikan keberkahan ya Allah di dalam puasa Ramadan ini ya Allah, dan mudahkan keluarga kami semuanya ya Allah untuk menjalankan puasa Ramadan ya Allah. Mudahkan tetangga-tetangga kami semuanya ya Allah untuk menjalankan puasa Ramadan ya Allah. Jangan sampai ya Allah di antara saudara kami, di antara teman-teman kami, di antara umat muslimin dan muslimat mereka sengaja meninggalkan ibadah puasa ya Allah. Hentikan ya Allah, taubatkan mereka semuanya ya Allah. Jadikan mereka insaf, jadikan mereka sadar ya Allah akan pentingnya beribadah puasa ya Allah. Begitu pentingnya, begitu agungnya menjalankan ibadah puasa ya Allah. Laisal jazaa, tidak ada balasan kecuali hanyalah ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Lapangkan rezeki ini ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah dalam keadaan rezeki yang halal dan berkah ya Allah, rezeki yang bisa menuntun kami menuju ridha-Mu ya Allah. Dan wafatkan kami semuanya ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini Kau tuntun untuk mengucapkan kalimah agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.